Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Rizkika Putri, NPM 235111054. Saya akan menjelaskan secara singkat proposal penelitian saya dengan tema pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana dan judul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Produk Eco-Friendly Lokal, Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang Permasalahan. Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian global seiring meningkatnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Konsumsi produk yang menggunakan bahan kimia berbahaya, limbah plastik sekali pakai, dan penggunaan energi yang berlebihan menjadi pemicu utama krisis ekologi. Dalam menanggapi isu ini, produk-produk ramah lingkungan atau eco-friendly mulai bermunculan sebagai salah satu alternatif yang menawarkan dampak negatif lebih rendah terhadap lingkungan. Di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan mulai tumbuh, terlihat dari mulai berkembangnya usaha kecil menengah atau UKM yang mulai memproduksi barang eco-friendly lokal. Namun demikian, tingkat adopsi produk-produk tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan produk konvensional. Produk lokal eco-friendly kerap kali menghadapi tantangan besar dari sisi pemasaran, edukasi konsumen, hingga daya saing harga. Di sisi lain, tidak sedikit konsumen yang masih menganggap produk ramah lingkungan sebagai sesuatu yang mahal dan kurang praktis. Berdasarkan observasi awal, sebagian besar konsumen lebih memilih produk konvensional karena harga yang lebih murah dan ketersediaan yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran lingkungan dan tindakan konsumsi nyata. Tujuan khusus riset: 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk eco-friendly lokal. 2. Mendeskripsikan persepsi dan preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Manfaat riset: 1. Memberikan pemahaman ilmiah mengenai perilaku konsumen terhadap produk eco-friendly lokal, dan 2. Menjadi masukan strategis bagi pelaku usaha lokal dalam merancang produk dan strategi pemasaran. Keutamaan riset: penelitian ini bersifat orisinal karena mengkaji perilaku konsumen lokal dengan pendekatan kualitatif, memberikan wawasan mendalam bagi pembacanya, dan meningkatkan kepedulian konsumen terhadap produk eco-friendly lokal. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Teori variabel A, teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang dilalui individu dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu 1. Faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Teori variabel B, teori green consumerism. Green consumerism adalah gaya konsumsi yang menekankan kesadaran terhadap dampak lingkungan dari setiap keputusan pembelian. Konsumen hijau adalah mereka yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam keputusan konsumsi mereka, seperti efek terhadap alam, keberlanjutan, dan etika produksi. Teori variabel C, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk eco-friendly. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen terhadap produk ramah lingkungan dipengaruhi oleh 1. Kesadaran lingkungan, 2. Label dan sertifikasi hijau, 3. Harga dan kualitas, dan 4. Gaya hidup dan nilai pribadi. Bab 3 Metode riset. Metode riset yang diterapkan: penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pemahaman dan persepsi konsumen terhadap produk eco-friendly lokal. Lokasi riset di Kota Medan dipilih karena pertumbuhan pasar lokal dan munculnya pelaku usaha eco-friendly lokal, fokus pada konsumen di pasar tradisional dan toko produk lokal. Desain riset. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif, deskriptif kualitatif dengan teknik kuesioner. Objek atau variabel riset: 1. Konsumen produk eco-friendly lokal, dan 2. Persepsi, sikap, preferensi, dan motivasi lingkungan. Sumber dan teknik pengumpulan data: 1. Kuesioner semi terstruktur, 2. Observasi langsung, dan 3. Studi dokumen untuk memperoleh informasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Mills dan Haberman, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyimpulan hasil riset disusun berdasarkan hasil analisis tema-tema utama yang muncul dari data lapangan. Sekian penjelasan singkat mengenai proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.